Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozikin MPD. Saya adalah CGP Angkatan 7 Kabupaten Brebes. Pada saat ini saya akan mengajak rekan sejawat saya untuk melaksanakan supervisi akademik, di mana saya di sini berperan sebagai supervisor dan rekan saya. Saya Todia SD, mengajar kelas 5 di SD Negeri Malayu 3. Nanti kita akan berbincang-bincang, mengupas dan menggali, mempraktekkan supervisi dengan teknik coaching. Tonton terus sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bapak. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Tentu itu yang kita inginkan. Dalam bertugas selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya, ya. Saya dapat pesan dari teman kemarin. Katanya Bu Dia kepingin ketemu saya dan ngobrol-ngobrol nih untuk menjelang supervisi. Kira-kira apa nih yang mau diobrolin? Ini Pak, saya ingin ngomongin tentang pembelajaran murid di kelas saya Pak. Terutama tentang nilai aspek keterampilan Ya. dan pemahaman serta kemandirian anak dalam belajar. Karena setelah dilakukan observasi secara mendalam, hasilnya menunjukkan nilai akademik dan suasana murid-murid di kelas yang kurang semangat gitu Pak. Bahkan ada anak yang cenderung mengganggu teman saat proses pembelajaran berlangsung. Betul-betul. Kalau dibiarkan tanpa ada solusi menjadi masalah ya Bu ya. Kita sebagai guru juga harus peka. Terima kasih Bu Dia, itu sudah ngobrolnya akan menarik nih. Saya yakin akan menarik. Nah ini berarti setelah kita ngobrol nih, apa yang ingin didapat dari percakapan kita pada siang hari ini nih? Yang bisa saya lakukan itu supaya kualitas pembelajaran di kelas itu saya bisa meningkat Pak. Baik dari segi karakter budaya positif dan aspek kemampuan akademik murid juga semakin meningkat. Oh, luar biasa, bagus Bu Dia. Berarti hasil dari percakapan kita ada satu formula ditemukan dari diri Bu Dia sendiri nih, tentu yang akan bisa melaksanakannya itu bagaimana cara mengatur pembelajaran yang baik dari segi siswanya yang aktif, kemudian pembelajarannya berkualitas, dan tentu tadi tidak ketinggalan ada budaya karakter yang positif gitu ya Bu. Nah emang sebenarnya gimana nih Bu sampai Bu Dia mengingat itu, kira-kira nih kondisi real di kelas ketika ada skala 1 sampai 10 pada posisi grade berapa nih peserta di kelasnya siswanya? Kalau di level di levelnya. Kalau di levelnya itu kalau dari 1 sampai 10 itu Ya. kira-kira antara 5-6an lah rata-rata gitu Pak. Ya. Jadi masih mau perlu ditingkatkan lagi. Oke, terima kasih. Berarti kalau untuk 10 mungkin agak susah ya Bu ya. Iya. Nah, berarti sekarang kamu di posisi 5. Kemudian pingin ke angka berapa Bu yang didapat? Maunya mah 10 Pak, cuman Sudah. karena melihat kondisi anak-anak seperti itu di dalam kelas, ya minimal naiklah antara 7 dan 8 gitu Pak. Ya, seperti itu. Nah, menurut pengamatan Bu Dia nih, nanti biar kita sama-sama mengapresiasi yang dikatakan siswa aktif, kemudian siswa juga bergembira, belajar semangat itu yang seperti apa nih? Ya, ketika anak sedang belajar gitu Pak, jadi ketika guru sedang memberikan penjelasan, anak-anak terlihat antusias, kemudian aktif, kemudian ketika dikasih pertanyaan juga anak-anak bisa menjawab gitu Pak, terus suasana juga anak senang gitu, maunya sih seperti itu Pak. Oke, nah berarti caranya biar anak gembira, bersenang, ada sudah punya trik Bu nih, gimana caranya menurut Bu Dia? Maunya sih mencoba menggunakan model-model pembelajaran yang baru Ya, kita kenal ini. ya biar suasana juga lebih menarik. Oke, sangat setuju nih Bu. Berarti model yang baru karena setiap anak punya zaman tersendiri ya Bu ya. Ketika Bu Dia atau kita dulu sekolah mungkin Pak Guru kita mengajarkan metodenya
CBSA, nah sekarang sudah beda lagi. Baik Bu, nanti kalau pas di supervisi Ibu mau mengajar mapel apa Bu? Nanti mau mengajarkan materi itu apa ya, mata pelajaran bahasa Indonesia dengan IPA Pak. Oh iya iya, mantap. Nah, kalau boleh tahu nih besok terus supervisi tujuan pembelajarannya apa nih Bu? Tujuan pembelajarannya itu ada 4 Pak. Ya. Yang pertama itu nanti melalui kegiatan mengamati video pembelajaran itu khususnya tentang materi iklan, Ya. itu peserta didik mampu menganalisis minimal 3 unsur pada media cetak dengan benar Pak. Kemudian yang kedua itu melalui penugasan peserta didik dapat membuat poster sederhana itu tentang iklan media cetak dengan benar Pak. Terus yang ketiga melalui tanya jawab tentang sistem pencernaan pada manusia, peserta didik dapat menganalisis minimal 3 fungsi organ pencernaan pada manusia dengan benar. Yang terakhir melalui diskusi kelompok tentang sistem pencernaan pada manusia, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi sistem pernapasan pada manusia, pencernaan ya dengan benar Pak. Ya, tujuan pelajarannya sangat kompleks ya. Nah, kalau kita kerucut nih, area pengembangan apa yang ingin Bu dia capai? Area pengembangannya yaitu aspek pengetahuan dan karakter budaya positif murid di apa itu namanya ketika belajar di kelas Pak. Nah, berarti sesuai dengan yang tadi ngobrol di depan ya, karena memang kita ingin ada nilai akademiknya masuk dan juga menanamkan budaya positif. Maka dibuatlah RPP dengan pengembangan dan terima kasih. Berarti tadi pengembangannya adalah aspek pengetahuan dan karakter budaya positif murid di kelas. Ya. Nah, lalu strateginya apa nih yang digunakan dipersiapkan Bu Dia untuk mencapai aspek pengembangan tersebut? Ya, nanti strategi yang akan saya gunakan pada saat pembelajaran mungkin akan menggunakan model PBL Pak, yaitu problem basic learning. Ya. Kemudian metodenya akan menggunakan metode penugasan, terus pengamatan, tanya jawab dan diskusi. Dan tentunya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi serta memasukkan pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Oke, bagus sekali itu Bu. Ternyata percakapan kita bisa menyimpulkan nih untuk mengatasi masalah di sekelas tadi itu metode sangat bagus sekali. Mudah-mudahan besok bisa diterapkan dan memang semua hal kita coba dulu. Kalau kita tidak mencoba hal baru gimana kita tahu? Kalau kita mudah-mudahan tadi PSA itu sangat bagus karena benar-benar memposisikan anak itu harus siap dari segi mental, dari segi perasaan saat belajar. Dan mudah dengan pelajaran PSA ini tadi pembelajarannya anak-anak benar-benar siap, benar-benar rileks belajar sehingga tadi anak tidak tertekan dan kalau tidak tertekan berarti anak-anak senang dan gembira. Nah, serta berdiferensi tadi anak-anak yang mungkin ini separuh anak ini memang punya profil belajar yang berbeda. Ada yang senangnya bergerak, ada yang senangnya membaca, menuliskan. Mudah-mudahan nanti kita coba pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, selanjutnya nih untuk masa itu tujuannya jaga tercapai tentu Budia perlu dukungan. Dukungan seperti apa nih yang dibutuhkan Budia untuk ini? Iya Pak. Yang saya butuhkan dukungan moral, materi, ya tentunya Pak. Kemudian motivasi dari Bapak dan teman-teman sejawat yang saya butuhkan. Kemudian dukungan materi juga tidak dapat dikesampingkan Pak, karena ketersediaan sarana dan prasarana yang ada juga masih perlu dilengkapi. Betul. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kalau dari dukungan moral mah pasti saya sangat mendukung Bu Dia untuk mengembangkan model-model pembelajaran agar terciptanya pembelajaran yang memang berpihak pada murid. Kalau dari material ya kita bertahap ya Bu, kita lengkapi dari peraga, kemudian kenyamanan di kelas juga kita lengkapi. Oke Bu Dia, terima kasih. Semoga besok kita bisa melaksanakan supervisi bersama-sama dengan hati gembira dan tidak keterpaksaan. Karena model supervisinya zaman dulu kan menakutkan ya Bu. Jadi kalau seperti saat ini seperti ini kita ada kesepakatan, kemudian kita laksanakan dengan gembira juga. Anaknya gembira, gurunya juga gembira, semua sesuai dengan gembira. Oke Bu Dia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah Bu, terima kasih atas percakapannya ya. Jadi tadi Bu Dia ada keluh kesah disampaikan ke saya
dan nilai persamaan ini sudah terjawab sudah. Maka untuk meningkatkan nilai akademik atau pengetahuan dan karakter budaya, Budia besok akan melaksanakan pembelajaran dengan metode yang berpusat pada murid, yaitu model PBR. Kemudian metodenya juga ada penugasan, pengamatan, tanya jawab dan diskusi, dan tentunya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan muatan pembelajaran sosial emosional. Itu sangat luar biasa. Semoga besok kita bisa melaksanakan kegiatan supervisi dengan baik, dengan gembira, dan tentu tidak hanya pas supervisi saja Budia melaksanakan pembelajaran yang berkualitas, tapi selalu karena kita sudah tekan kontrak dengan pemerintah, yaitu memberikan pembelajaran terbaik kepada siswa. Terima kasih Budia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.